Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah tak agenkan tadi yang dua ini belum. Yang dua tadi yang belum ada. Yang ada? Jawab. Berdoa kan ya tadi ya? Oh belum berdoa? Ayo berdoa dulu deh sebelum mulai. Bisa diwakilkan siapa? Gitu ya, apa? Nggak usah dari saya. Oh nggak apa-apa. Ya, oh. Tadi kalau hasilnya sekali, kalian mengerjakan dulu ya yang kemarin, misalnya kemarin kan terakhir itu sampai nomor 48 ya. Kemudian kemarin yang ada teman kalian yang foto ya kan, itu fotonya sampai nomor 50. 9 sampai 50 itu sudah sempat dipelajari atau belum? Nomor 49 sampai 50. Kalau memang belum, jadi cuma ngelihat aja, coba dipahami dulu. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum paham atau masih masih belum ngerti, nanti kita bahas ulang lagi. Ya, sambil nyoba-nyoba ngerjakan lah, yang nomor 9 sampai nomor 50. Sudah dikirim di grup kan? Sudah. Silakan dibaca dulu, dilihat sambil dipahami. Nomor 49 sampai nomor 50. Ini hadir semua ya? Sultan ada? Sultan nggak ada? Anwar? Oh, online? Oh, nggak ada. Fatikah Royal? Iya Bu, Anwar ada Bu. Oh, namanya dari Beda Bu namanya Bu. Oh iya. Kalau Sultan? Maaf ya Bu. Iya. Sultan memang nggak ada.
Kalau yang online juga nyoba ya, nyoba dipahami dulu yang nomor 49 dan nomor 50. Saya tunggu 5 menit cukup. 5 menit cukup ya untuk pemahaman yang 49 sampai 50. Tapi kalau ini kan bahasa Inggris, artinya paham nggak maksud dari soalnya? Lumayan. Nah, nah ini maksudnya yang di nomor 49 itu ya, dari soalnya, jika ada suatu daerah ya, suatu daerah ini dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1 dan Y sama dengan MX min 3. Nah, areanya ini atau daerahnya ini memiliki luas yaitu 4,5. Maka nilai M-nya ini adalah, itu maksud dari 49. Berarti kan kalau ada suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis, bukan dua garis, dua persamaan, kemudian diketahui luasnya, yaitu 4,5. Nah, yang ditanyakan di sini nilai M. Nilai M-nya ini. Berarti ini kira-kira nomor 49 menggunakan aplikasi apa? Atau rumus apa? 49. Menggunakan X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan kenapa kok bisa 3 plus M? Oh, yang ini. Nah, ini. Jadi untuk yang ini ya, yang ini kan ya 3 plus M ya. Nah, ini kan berarti kan kalau dari soal yang tadi itu mencari luasnya, biasanya kalau mencari luas itu biasanya kan menggunakan integral, aplikasi dari integral. Jadi kalau mencari luas atau volume itu biasanya aplikasi integral. Nah, ini biasanya kita buat Y sama dengan 1. Y1 sama dengan Y2, yaitu X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan MX min 3. Ini tujuannya sebenarnya untuk mencari batas-batasnya atau X-nya. Biasanya kan kalau mau mencari titik potong X1 dan X2-nya untuk batas daerah, untuk batas integralnya, batas bawah sama batas atas. Nah, itu biasanya kan digabung antara Y1 sama dengan Y2. Nah, ini kenapa bisa 3 plus M? Kalau kita geser yang MX min 3-nya ke ruas kiri, ya. Kenapa? Ini ya, saya tulis di sini. Jadi kan tadi X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan MX min 3. Kita geser yang ruas kanannya itu ke kiri. Berarti kan X kuadrat min 3X. MX kalau pindah ruas jadinya apa? Loh. Negatif. Berarti kan min MX plus 1, min 3 pindah ruas? Plus 4 kan? Ya, plus 4 plus 3. Plus 3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini kan sama-sama ada X-nya. Betul. Jadi bisa disederhanakan biar ketemu A, B, C-nya gitu ya. Jadi kan X kuadrat min yang di dalam jadinya kan min 3. Terus yang ini plus apa min?
Kalau min M, ini kan X. Berarti supaya negatif M, kalau minnya keluar, berarti yang di tengah sini diisi apa? Positif apa negatif? Positif plus M, ini kan? Ya. Ini kalau dihitung lagi kan min 3X, min MX, gitu kan? Min 3X, min MX, plus berapa ini? 1 tambah 3. 4 ya, sama dengan 0. Nah, udah. Nah, karena ini batasnya kan tidak diketahui. Kita, ini ya, ini kan nggak diketahui di sini. Karena batas-batasnya ini tidak diketahui, dan kita biasanya kalau fungsi kuadrat, ketemu batas-batasnya itu, berarti kan akar-akarnya ini dalam persamaan kuadrat ini harus ada. Nah, kalau harus ada, supaya nanti ketemu X1 dan X2-nya, kita buat permisalan. Misal M-nya di sini kita ganti dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena coba kalau misalkan kita mau mengganti M-nya 2. Ada nggak kira-kira kalau X kuadrat min 5X plus 4? Ada ya? Ada nggak pemfaktorannya? Kalau diganti misalkan F-nya 1 kan gini jadinya. X kuadrat min 3 ditambah 1 X plus 4 sama dengan 0. Gini kan? Jadi ini kan jadinya X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 0. Ini kan ada pemfaktorannya. Pemfaktorannya berapa? Kalau dikali 4, kalau ditambah min 4. Ini min 2 sama min 2 plus 2 jadinya min 4. Tapi di sini kan harus positif ya. Min lagi. Jadi kan min 2 kan gitu. Ya, jadi ini berarti kalau min 2 kali min 2 kan benar ya, 4. Kalau min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Kalau dijumlah min 2 ditambah min 2 hasilnya kan min 4. Ini kan cocok. Ya. Kalau ini cocok berarti kalau gitu kan X-nya sama dengan 2. Tapi ini batasnya itu kan X1 sama dengan X2. Yaitu sama dengan 2. Tuh. Sekarang kalau misalkan kita ganti M-nya itu, di sini kalau dari soalnya M-nya itu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata saya salah kalau ini. Kalau M-nya 1, ini kan batasnya itu sama dong. Kalau luas batasnya sama kan berarti tetap. Jadi kayak ada luasnya. Kalian tahu suatu grafik kan, misalkan ada grafik kayak gini. Misalkan di sini ada grafik fungsi kuadrat, kemudian dibatasi oleh gini. Ini kan biasanya batasnya kan X1, di sini X2. Ini kan? Ya. Nah, kalau misalkan batasnya itu sama, kan tidak mungkin. Ini salah berarti untuk yang nomor 49 ralat itu. Yang saya kerjakan itu ralat. Nanti kita coba kerjakan bareng-bareng di sini ya. Gitu. Paham ya maksud saya? Jadi jangan ngambil M-nya sama dengan 1. Kalau M-nya sama dengan 1, ternyata ketemu batasnya itu hanya ada 1, yaitu 2. Padahal kalau untuk mencari luas, misalkan luas yang ini, kan minimal harus ada 2 titik X. Yang memotong disebut X. Ya, jadi jangan ambil 1. Sekarang kita coba misalkan lagi. Misalkan M-nya diganti 2, bisa nggak? Jadi kan X kuadrat min 3 ditambah 2 X plus 4 sama dengan 0. Kan gini ya? Berarti X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Kan gini ya? Jadi bisa nggak difaktorkan? Bisa nggak difaktorkan? X, X.
Nah, ini. Jadi kalau X kuadrat min 5X plus 4, ini pengkotorannya berapa kalau itu? Kalau dikali 4, kalau dijumlah min 5. Berapa kira-kira? Berapa kira-kira pengkotorannya? Sekarang berarti kalau misalkan X kuadrat min 5X plus 4, berarti pengkotorannya berapa? Kalau dikali 4, kalau dijumlah min 5. Berarti kalau dikali 4, berapa kali berapa hasilnya 4, berapa ditambah berapa hasilnya min 5. Berapa? Min 1 sama, iya, min 1 sama min 4. Gini ya. Nah, kalau kayak gini, ini kan berarti kan kelihatan batasnya ternyata X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 4. Kan gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya di soal itu kan dia memiliki luas 4,5. Ya, maka nilai M adalah yang bisa menentukan. Jadi kalau untuk mencari luas itu berarti kan sama aja dengan integral, gitu kan ya. Integral mulai dari X1 sampai X2, kemudian ini antara X kuadrat min 3X plus 1 sama MX min 3. Ini kalau A-nya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0? Yang ini. A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0? Kalau lebih dari 0 terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ya, terbuka ke atas. Ya kan? Berarti ini kalau dibuat gambarnya, ini kan sebenarnya bentuknya kayak gini. Nah, garis kan MX sama dengan min 3. Jadi ada kemungkinan, biasanya kalau luas itu kan biasanya yang atas, fungsi yang atas dikurangi dengan fungsi yang bawah. Kan gitu ya? Nah, berarti coba. Siapa ini? Siapa ya? Pakai ini. Oh iya. Nah ini jadi kalau untuk mencari luas tadi batasnya kan X1 sampai X2, kemudian fungsi yang di atas dikurangi dengan fungsi yang di bawah. Fungsi yang di atas berarti yang garis ini kan, jadinya MX min 3 dikurangi dengan X kuadrat min 3X plus 1. Jangan lupa DX ini. Dengan batasnya itu adalah 1 sampai 4. Luasnya kan 4,5 ya. 4,5 itu kan berarti 9 per 2. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita cocokkan, ini kan berarti kita tujuannya mau mencocokkan kira-kira benar atau salah, gitu kan. Nah, sekarang M-nya kalau misalkan diganti dengan tadi berapa? 2 ya. Tadi kan M-nya kan 2.
Yang ini. Ketemu yang X1 sama X sama dengan 4. Nah, kalau kita ganti M-nya ini dengan 2, berarti kan 2X kurangi 3, kemudian ini jadinya kurangi X kuadrat, min ketemu min, plus 3X min 1, kan gini ya. Jangan lupa dx. Nah ini berarti benar nggak ya kira-kira 9/2. Nah sekarang kita taruh yang di depan yang min x kuadratnya. Berarti kan min x kuadrat 2x ditambah 3x berapa? Plus 5x. Kan gitu ya. Kemudian min 3 min 1. Min 3 min 1 berapa? Min 4 dx. Kan gini. Paham ya sampai sini? Paham? Nah, lanjut. Baru setelah itu dicari integralnya. Integral dari min x kuadrat berarti berapa? Min, ini kan koefisiennya 1 ya. Min 1 per 2 tambah 1 kan gitu. Berarti kan 3 ya. X pangkat 3. Min sepertiga X pangkat 3 plus, kalau yang ini jadinya 5/2 ya. 5/2 X kuadrat min 4X dengan batasnya itu adalah mulai dari 1 sampai 4. Kan gitu. Ini kan kalau mencari integral. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita substitusikan 4-nya dulu, baru setelah itu kan 1-nya. Ya. Jadi min 1/3, 4-nya disubstitusikan 4 pangkat 3 ditambah 5/2, 4 pangkat 2 min 4 kali 4, kemudian dikurangi dengan kurung besar, hati-hati. Jadi kalau 1 pangkat 3 kan tetap ya, ini jadinya min 1/3 ditambah 5/2 dikurangi 4. Dan ini. Paham ya? Nah, jadi 4 pangkat 3 itu berapa? 64. 64 berarti kan min 64/3 ditambah 4 pangkat 2 dibagi 2 kali 5, 10 dikurangi 16 ya. Kemudian yang ini min ketemu min sepertiga. Ya enggak? Min 5/2 ditambah 4. Kan gitu ya? Nah, jadi 64 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa ya. Sekarang min 64 ditambah 1. Kan ini sama. Ini sama ini. Min 64 tambah 1. Min 63 dibagi 3. Min 63. Kan min 64 tambah 1 min 63. Dibagi 3. Min 21 ya. 40 kurangi 16. Ditambah plus ya. 40 kurangi 16, 24. Ini kan? Nah, dikurangi 5/2 ditambah 4. Sekarang min 21 tambah 24 berapa? 3 ya. Min 21 tambah 24. Berapa? 3. 3 tambah 4. 7 dikurangi 5/2. 5/2 itu kan sama aja dengan 2,5 enggak sih? Berarti 4,5 enggak? Iya benar ya. 4,5 toh? Nah, jadi berarti kalau gitu, kalau ini sudah benar 4,5 atau 9/2, berarti kan sudah benar. Jadi yang diambil M-nya itu adalah sama dengan 2. Ya, jangan 1. Kemarin berarti yang sempat di foto itu salah. Saya nggak kelihatan ya, maaf ya. Itu, paham?
Ada yang mau ditanyakan? Yang online atau yang offline? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Berarti jawabannya yang B ya. B. Yang B. 49. Nomor itu. M-nya kan 2 ya. B ya. Ini mau difoto. Yang online, ada yang mau ditanyakan? Mau ditulis. Mau difoto dulu atau nanti? Sudah paham ya? Ini berarti yang untuk nomor 49. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu. Yang online atau yang offline. Nah, kemudian yang kita lanjut nomor 50 ya. Ini ditaruh. Sekarang yang di nomor 50. Yang nomor 50, di sini kan the graph of the quadratic function. Jadi maksudnya ada suatu grafik fungsi kuadrat fx gitu ya. Yaitu fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 plus px kuadrat min 24x plus 3 decreases. Decreases itu apa? Bahasa Inggris? Menurun. Ya, jadi dia fungsi ini akan turun di interval ketika x-nya itu lebih dari min 2 kurang dari 4. Ya, maka nilai dari P adalah, artinya berarti kalau dia ada suatu fungsi naik atau turun, berarti ini menggunakan apa? Integral atau turunan. Turunan ya. Jadi kalau ada suatu fungsi naik atau fungsi turun itu biasanya aplikasi dari integral. Nah, aplikasi dari integral, aplikasi dari turunan, sorry. Kalau syaratnya fungsi itu naik, kalau apa? Ya. Jadi suatu fungsi naik ini kan jika turunan pertamanya itu harus lebih dari 0. Masih ingat ya ini ya. Kalau fungsinya itu turun, grafik fungsinya itu turun, ya maka turunan pertamanya kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kalau yang di soal, ini kan decreases, artinya kan dia fungsinya itu turun. Ya, berarti kalau gitu, dari grafik fungsinya itu, bentar, saya tuliskan dulu, fx sama dengan x pangkat 3 plus dx kuadrat min 24x ditambah 3. Ya. Dia ya, ini kan dia turun ya, turun pada saat x-nya itu lebih dari min 2 kurang dari 4. Nah ini ya. Nah, jadi kalau turun berarti kan f turunan pertamanya kurang dari 0. Kan gitu.
Nah, kalau diturunkan ini X pangkat 3 diturunkan jadi apa? 3X 3X kuadrat plus ini plus 2P P apa? X ya. X pangkatnya tapi pangkat 1 terus min 24, X-nya hilang kan ya. Ini kurang dari 0. Kan gitu. Nah, sekarang X-nya itu antara min 2 sampai 4. Kan gitu ya. Antara min 2 sampai 4. Nah, sekarang kalau semisal ini kan tadi X-nya itu min 2 sampai 4. Coba kalau kita sekarang bagi dengan 3. Kalau dibagi dengan 3 ini jadinya berapa? Berarti berapa? X kuadrat plus 2 per 3 PX gitu ya. Min 24 bagi 3. 8 ya. Kurang dari 0. Kenapa kok dibagi 3? Karena di sini X-nya itu kan bulat. Maksudnya bulat di sini bukan bentuk pecahan. Ya. Kalau masih bentuknya 3X, kalau awal atau koefisien dari X kuadratnya itu kalau lebih dari 1, biasanya akar-akarnya itu bentuknya pecahan. Kecuali kalau bisa disederhanakan dulu. Gitu. Nah, ini kita mencoba disederhanakan dulu, yaitu sama-sama dibagi 3, sehingga hasilnya X kuadrat plus 2 per 3 PX min 8 kurang dari 0. Gitu. Nah, kita mencari bagaimana caranya supaya nanti ketemu X-nya itu adalah min 2 dan 4. Supaya nanti ketemu X-nya 2 dan 4, artinya kalau di dalam fungsi kuadrat atau bentuk akar-akarnya ini, kalau min 2 berarti di sini kan plus. Ya enggak? Kalau di sini 4 berarti ini kan min. Coba sih, kalau kita sekarang mengalihkan ini, tadi kan sebenarnya X kuadrat plus 2X gitu kan. Kemudian berapa? X kuadrat plus 2X min 4X min 8. Kan gitu. Ini kan sama aja. Ini kan sama, X 8. Kan gitu. 2X dikurangi 4X berapa? 2X kurangi 4X atau 2 kurangi 4? Min 2. Gitu kan? Berarti kalau mau dapat ininya 2 sama min 2 dan 4, jadi yang tengahnya ini, hasilnya di sini kan harus sama dengan min 2. Nah, ini sedangkan yang ini kan berarti 2 per 3 P. Ya kan? 2 per 3 P ini kan harus sama dengan min 2 dong berarti. Paham maksud saya? Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Jadi, awalnya ini supaya ketemu X-nya itu min 2 dan 4, gitu ya, min 2 dan 4, kalau dibuat bentuk pemfaktorannya, ini kan sebenarnya, berarti kalau min di sini kan plus 2, kemudian yang ini min 4. Ya. Ternyata kalau ini semuanya dikali, maksudnya perkalian yang mancur itu loh, ini kali ini, jadinya kan X kuadrat ya. Ini kali ini, 2X, kan gitu ya. Kemudian ini kali ini, kan gitu. Min 4X, kemudian yang ini kali ini, kan min 8. Paham ya yang ini ya? Berarti ini hasilnya kan X kuadrat, min 2X, min 8. Ya, jadi harus bentuknya seperti ini. Kita tujuannya kan tadi mencari P. Ternyata tadi kalau sudah dibagi 3, ternyata mirip-mirip. Yaitu sama-sama ada X kuadrat, dan yang di belakang juga sama-sama min 8. Berarti yang perlu menyesuaikan kan yang di bagian tengahnya. Yaitu 2 per 3P
dengan min 2. Paham? Ya, jadi kan harus sama. Berarti kalau gitu bisa dibuat kesimpulan bahwa 2/3 P-nya ini harus sama dengan min 2. Berarti sekarang kalau cari P-nya jadinya kan 2P sama dengan kali silang. Ya, berarti kan min 6. 2P sama dengan min 6. Berarti P-nya sama dengan berapa? Min 6 dibagi 2 ya. Sama dengan min 3. Udah ketemu. Berarti P-nya di sini adalah min 3. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah ini sama persis seperti yang ditulis yang kemarin, yang difoto sama kalian. Kalau yang online, ini aja, kan Nur ini? Ada, Bu. Oh ya, sudah paham? Tadi yang sudah saya jelaskan? Ini yaitu P-nya sama dengan min 3. Nah, sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan aja ya. Nanti ini bisa difoto, apa mau ditulis dulu? Difoto aja. Ini kan fotonya sama kayak kemarin. Ya, hanya yang 49 aja yang diralat. Ya. Nah, sekarang kita lanjut yang di nomor berikutnya. Nah, ini ada nomor 51, tapi coba diloncat dulu. Sekarang yang kita loncat ke nomor 53. Nah, cari yang gampang dulu. Nomor 53 di sini, ya. Kelihatan ya? Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2px plus p min 2 sama dengan 0 adalah 4, maka nilai dari 3 min p kuadrat plus p adalah, kalian kan yang tahu kalau ada persamaan kuadrat, bentuk umumnya persamaan kuadrat itu apa kemarin? Apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gini kan ya? Nah, seandainya kalau dia punya akar-akar ada X1 dan X2. Masih ingat nggak kalian kira-kira kalau ada X1 plus X2 jadinya apa? Kedua akar dijumlahkan maka akan menghasilkan minimum. Berapa? Kurang keras sih. Kalau pakai masker itu juga harus ngomongnya harus keras. Apa? Minimum. Hah? Nggak jadi. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Jadi ketika akar-akarnya dijumlahkan, ini kan ada rumusnya sendiri, ya. Tergantung dari A, B, C. Masih ingat nggak? X1 plus X2 min bla bla bla. Iya, kalau X1 kali X2 ini C per A. Kalau X1 plus X2 betul, tapi kurang minnya. Min B per A. Nah, ada satu lagi yang perlu kalian ingat ya. Jadi kalau ada X1 min X2, 2-nya ketinggalan. X1 min X2 ini rumusnya adalah plus minus akar B per A. Ini biasanya jarang dikasih tahu di buku. Jadi kalau X1 min X2 itu adalah plus minus akar D per A. Masih ingat D itu apa kemarin? D kuadrat min 4A.
Kayaknya mejanya yang kurang besar. Mejanya berarti harus kayak gini. Nah, ini kalau yang di soal nomor 53, di situ kan diketahui ya, ada bentuk persamaan kuadratnya x kuadrat plus 2px plus p min 2 sama dengan 0. Nah, ini. Ya, x kuadrat plus 2px plus p min 2 sama dengan 0. Ternyata dia kan punya diketahui selisih akar-akar. Nah, selisih akar-akar persamaan kuadrat artinya kan berarti di situ diketahui x1 min x2-nya gitu ya, sama dengan berapa tadi? 4. Ya, paham ya maksud dari soalnya? X1 min X2-nya, selisihnya ini adalah 4. Maka nilai dari 3 min P kuadrat, apa tadi lanjutannya? Plus P sama dengan berapa? Berarti ini awal-awal kita harus mencari apanya dulu. Langkah pertama kita harus mencari apanya dulu berarti. Ayo, coba dipikir. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Nah, jadi kalau yang ditanyakan 3 min P kuadrat plus P sama dengan berapa, dengan diketahui fungsi kuadratnya yaitu X kuadrat plus 2PX plus P min 2 sama dengan 0, dia punya selisih akar-akarnya itu adalah 4. Berarti langkah pertama, berarti kita harus mencari apanya dulu. Ya, cari P-nya, karena itu yang ditanya ya. Cari P-nya dulu. Caranya gimana? Ya, pakai rumus yang tadi ini. Ini rumus ya. Nah, ini. Jadi, X1 min X2, karena di sini, oh ya, boleh. X1 min X2 artinya kan plus minus akar B per A sama dengan 4. Kan gitu ya. Berarti plus minus akar B kuadrat min 4AC per A-nya berapa kalau dari sini? 1 sama dengan 4 ya. Berarti berapapun bagi 1 hasilnya kan tetap. Jadi kalau plus minusnya saya hilangkan, tidak apa-apa ya. Baru kalau misalnya kita mau mencari selisihnya, plus minus wajib ditulis. Ya. Nah, kemudian berarti ini tinggal akar B-nya berapa? B-nya berapa ini? B-nya? Betul, 2P ya. Jadi 2P kuadrat min 4, A-nya berapa? 1, D-nya? Berapa? Ini ya, C-nya keseluruhan ya. Yaitu P min 2 sama dengan 4. Paham sampai sini? Paham? Oke, sekarang gimana dong cara melanjutkannya? Diapakan ini? Selesaikan dulu yang di dalam ya. Berarti ini akar 2P kuadrat, 2P dikuadratkan hasilnya 4P kuadrat, kemudian 4 kali, langsung ya ini langsung buka kurung sekalian, min 4 kali P. Min 4P, kemudian min 4 kali min 2. Plus berapa? Plus 8. Sama dengan 4. Ayo, biar gak ngantuk, kalian coba selesaikan ini. Bisa ya? Supaya akarnya hilang, diapakan? Betul. Jadi ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Ya, kalau dikuadratkan ini kan hilang ya. Kuadrat, kemudian ini kuadrat. Gitu kan? Berarti jadinya
4P kuadrat min 4P plus 8 sama dengan 16. Bisa yang menyelesaikan? Ayo dicoba. Yuk. 16-nya pindah ruas, kemudian dicari pemfaktorannya. Yuk, coba yuk. Biar gak ngantuk, biar gak ngelihat saya aja. Yang online juga gitu ya. Coba kerjakan. Ya, Bu. Bisa mau nyoba. Sudah ketemu? Dapat berapa P-nya? Berapa? Min? P-nya 4. P-nya 4 yang lain? P-nya 4, benar kah?
Oh, 4 itu hasil dari 3 min P kuadrat plus P atau P-nya aja? P-nya aja. P-nya aja ya. Oke. Kalau yang lain? P-nya ketemu berapa? Ini berarti boleh nggak kalau misalkan disederhanakan? Jadi kalau misalkan 16-nya pindah ruas kan ya, ini jadinya 4P kuadrat min 4P 8 dikurangi 16 kan gitu ya. 8 kurangi 16 berapa? Min 8 ya sama dengan 0. Boleh disederhanakan sama-sama dibagi 4? Boleh ya? Boleh. Oke, kalau sama-sama dibagi 4 berarti ini jadinya P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan berarti berapa ini sama dengan kalau dikali min 2, kalau dijumlah min 1. Berapa kira-kira? Berapa? Berapa? 1 min 1 sama min 1 sama 2. Min 1 plus 2. Gitu. Ini min 1, ini plus 2 gitu dah. Kalau min 1 tambah 2, hasilnya 1. Padahal di sini harus min 1. Ya, jadi kebalik. Yang ini plus, yang ini min. Ya, sehingga P-nya sama dengan min 1 ya. Atau P-nya sama dengan 2. Ya enggak? Ya, tadi kok bisa 4? Atau tadi belum disederhanakan mungkin ya. Nah, kalau belum disederhanakan, 4-nya di sini ngikut di sini. Sudah. Oh ya itu. 4-nya juga ikut ya. 4-nya juga ikut, di sini tetap P. Gitu. Tapi biar gampang, mending disederhanakan aja dulu. Oke. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, baru setelah itu kita cari. Yang dicarikan 3 min P kuadrat ditambah P. Sama dengan berapa? Kira-kira. Jadi, ini yang ditanyakan apa sih? Oh ya, ini ya. Kalau misalkan kita ambil yang pertama untuk P-nya sama dengan min 1, gitu ya. Oh, nggak kelihatan. P sama dengan min 1, berarti ini kan jadinya 3 dikurangi min 1 kuadrat ditambah min 1. Hasilnya berapa? Min 1 kuadrat berapa? 3 dikurangi 1, 2. 2 ditambah min 1, 1. Ya, ada nggak jawabannya 1? Udah, kalau ada 1 ya berarti itu. Kalau ada 2, maksudnya 1 dan berapa? Nah, itu baru harus dihitung semua. P-nya yang satunya 2. Ini juga harus dihitung. Oke ya. Tapi kalau 2, ini 9. 3 kurangi 4, min 1. Min 1 ditambah 2, oh sama. Sama ya. Paham sampai sini? Paham ya, yang di belakang juga paham ya. Yang online? Kira ini sama Fatika, sayang. Kemudian kita lanjut yang nomor 54. Lanjut atau gimana? Lanjut aja ya, biar cepat. Oke, sekarang yang di nomor 54. 54 ini, jika X kali Y lebih dari min 1 kurang dari 0, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Berarti yang pertama, kalau X-nya kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Benar nggak kira-kira? Misal nih, kita ambil
X kali Y-nya itu kan batasnya antara min 1 sampai 0 kan ya? Nah, kalau X kali Y-nya itu kurang dari 0 lebih dari min 1. Berarti kira-kira angkanya berapa aja ini? X, Y-nya berarti kalau gitu anggotanya berapa aja? Lebih dari min 1 itu boleh nggak kalau min 3/2? Salah. Kurang dari 0 ya. Kebalik. Lebih dari min 1 berarti min setengah boleh? Boleh. Kan kalau batasnya itu kan dari garis bilangan, ini kan min 1. Kalau misalkan ini 0, berarti di sini kan ada min setengah, gitu kan ya? Min 0,25 itu berapa? 25/100, seperempat ya? Min seperempat, min seperempat juga apa min setengah dulu? Gini ya, kayaknya. Ya kan? Jadi kan semakin kecil, maksudnya semakin besar kalau ke kanan, ya kan? Semakin ke kanan semakin besar. Kalau ke kiri semakin kecil, walaupun angkanya besar, gitu kan? Jadi di sini bisa juga setengah, setengah kan ikut. Setengah kiri atau kanannya 0? Kanan. Salah ya ini. Jadi setengah itu di sini kan? Jadi batas-batasnya ya kira-kira desimal atau pecahan. Nah, berarti kalau untuk yang pertama, di sini, kalau X-nya kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, apakah benar? Misal, X-nya min 1, Y-nya setengah. Salah. Min setengah. X-nya min setengah, Y-nya min seperempat. Misalkan. Benar nggak? X-nya min setengah atau Y-nya min 1 deh. Min setengah kali min 1 berapa? Min setengah. Kalau misal X-nya itu sama dengan min setengah. Y-nya itu sama dengan, nggak boleh min 1 ya. Oh, tapi boleh kok. Y-nya kan kurang dari 0, min 1. Kalau X kali Y, hasilnya berapa? Min setengah kali min 1. Min setengah kali min 1 berapa? Min kali min? Kalau min setengah kali min 1? Setengah ya. Nah, setengah cocok nggak kalau dari sini? Benar nggak kalau X kali, ternyata kalau kita ambil X-nya kurang dari 0, yaitu contohnya min setengah, kemudian Y-nya kurang dari 0, yaitu misalkan min 1, ternyata kalau X kali Y, ternyata hasilnya itu adalah min setengah kali min 1, yaitu hasilnya positif, yaitu setengah. Padahal setengah itu ada di sebelah kanannya 0, sehingga kan tidak memenuhi. Jadi yang nomor 1 itu salah. Paham ya? Nah, biasanya kalau ada pilihan kayak gini, kalau 1 salah, 3 otomatis salah. Ya, jadi 3 jangan dilihat lagi, bukan salah, tapi jangan dilihat dulu. Yang dilihat duluan ini yang 2. 2 biasanya pasangannya dengan 4. Ya. Kalau 2 salah berarti jawab 4 aja. Gitu ya. Karena pilihan 3 dan 4 itu nggak ada di sini. Kan nggak ada di sini ya. Jadi yang kedua. Yang kedua, X-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 0. Gitu ya. Dan Y-nya kurang dari 0. Misal, ini kan berarti X-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 0, ini kan hampir sama dengan hasil perkaliannya. Ya. Jadi misalkan X-nya itu diganti dengan min setengah, boleh ya? Untuk yang kedua, saya tulis di sini aja. Yang kedua ini
Berarti kalau misalkan X-nya sama dengan min setengah, Y-nya kurang dari 0 misalkan, Y-nya kurang dari 0, berarti misalkan min 1 juga ya. Sama dengan misalkan min seperempat, misalkan kayak gini, min setengah kali min seperempat sama dengan berapa? Kalau X kali Y sama dengan min setengah kalikan min seperempat. Sama dengan min apa plus? Hasilnya. Plus ya. Setengah kali seperempat. 1/8. 1/8 berapa kira-kira? Jadi ini kan sambil ngira-ngira. 1/8 itu 0,125. Benar nggak? Coba pakai kalkulator. 1 dibagi 8. Berapa? 0,125. Benar ya? 0,125 ini kan berarti ada di atasnya 0. Berarti kan yang ini kan 0,125 kan berarti ada di sini kan, sebelah kanan. Jadi yang nomor 2 juga salah. Kalau sudah nomor 1 salah, nomor 2 salah, berarti pilihannya yang benar itu adalah yang D. Nah, kenapa yang D? Kalau kita lihat X-nya kurang dari 1, Y-nya kurang dari 1. Berarti ini kan bisa juga kurang dari 1 itu berarti kalau misalkan 0, X-nya 0, Y-nya 0, atau X-nya berapa ini di sini, itu pasti memenuhi di sini, yaitu kalau dikalikan pasti antara min 1 sampai 0. Gitu ya. Paham? Yang nomor 54? Jadi jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham? Nih, sudah? Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 54 dari soal yang di awal kita bahas sampai yang nomor 54? Ya, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjut yang nomor 55. Ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai sini dulu. Khawatirnya kalian, nah ini. Oh ya udah, biar gak ngantuk, refreshing ke bagian belakang dulu, maksudnya ke bagian depan. Yang kemarin, yang antrian itu, ternyata saya coba di rumah, ada jawabannya. Yang nomor 10. Kalian sudah nemu enggak? Hasilnya apa ternyata?
Nah ini. Jadi maksudnya, jadi A, B, C, D, E ini, B berada di belakang A terhalang oleh satu orang, otomatis kan berarti antara B sama A itu kan ada satu orang. Nah, kemudian kemarin ada informasi yang salah dari saya juga. Yang kedua, ini tetap A tidak berada pada antrian kedua, benar. Yang ketiga ini, C berada di suatu tempat di depan D. Jadi ini tidak harus C dan D itu selalu berdampingan. Maksudnya C yang di depan, kemudian D yang di belakang. Tidak harus begitu. Bisa juga dipisah. Jadi misalkan C, A nggak boleh ya. Jadi bisa kayak gini. Ya. Ini saya sudah mencari perkiraan yang nah ini dia. Nah ini. Jadi kemungkinan yang bisa kita ambil kalau C kan nggak boleh, B itu kan nggak boleh di antrian kedua ya. Yang perlu jadi syarat kan B tidak boleh ada di antrian kedua, kemudian antara A sama B itu harus ada satu orang di tengahnya, kemudian C sama D itu lebih duluan C. Tidak harus C sama D itu berdekatan, persis. Ya, jadi kemungkinan yang pertama, misalkan di sini A-nya di antrian pertama, C-nya di kedua, kemudian B-nya ketiga, D-nya keempat, E-nya kelima. Kan kita fokusnya E-nya kan ya. E tidak mungkin berada di posisi berapa. Kayak gini kan boleh ya berarti? Untuk yang nomor 1. Boleh ya? Sesuai kan dengan ketiga syarat itu. Nah sekarang yang kedua. Kalau misalkan kita geser C-nya duluan. C-nya duluan, D-nya setelah itu. Ini kan syarat ketiga ya, C sama D. Kemudian A ada di posisi ketiga kan boleh. Baru B, E-nya di posisi ketiga. Posisi keempat, sorry. Jadi di posisi kelima dan posisi keempat itu masih memungkinkan E-nya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga di sini posisi E dicoba di posisi pertama. Ya, kalau E-nya di depan, berarti C-nya di posisi kedua, kemudian yang ketiga itu yang A, yang keempat D, yang kelima B, ini kan juga boleh. C ada di depan D, A ada di depan D, tapi tengahnya ini harus ada satu orang. Kan cocok ya? Sudah sesuai toh? Berarti untuk yang ketiga ya, 3 sesuai, 2 sesuai, kemudian yang 4 sekarang. Berarti posisi E di kelima, keempat, sama pertama itu memungkinkan. Nah, sekarang kalau posisi E-nya di posisi kedua. Kalau di posisi kedua kayak gini. A-nya duluan, B-nya tetap ada di posisi ketiga, kemudian ini tinggal dibalik, yaitu D, D. Ini kan juga boleh ya? Boleh ya? Nah, ini juga boleh. Ini berarti di posisi pertama, posisi kedua, E-nya itu juga memungkinkan. Nah, kemudian yang kelima di sini, kalau E-nya di posisi keempat. Posisi keempat sama kayak gini, cuma tinggal dibalik aja, A-nya di depan, C-nya di belakang. Kalau yang ini kan tadi C-nya D. Ya. Yang ini A, C, D, E, B. Ini kan juga boleh. Ya. Jadi ini kita cari semua kemungkinan yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, di sini E-nya tetap ada di posisi kedua. Jadi yang di depan itu dulu, yang pertama C, tapi di sini D-nya itu di belakang, ya. A-nya tetap di posisi ketiga dan B-nya di posisi terakhir. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ini semua kemungkinan urutan antrian kelima orang tersebut. Ya, jadi kalau gitu berarti E tidak mungkin berada di posisi keberapa kalau gitu? Di posisi ketiga. Ya. Berarti jawabannya yang apa? C. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang nomor 12 di situ. Saya loncat ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini gampang ternyata. Ada yang sudah dapat nomor 12? Sudah?
Kalau P kuadratnya sama dengan 121 dan P dan Q-nya itu bilangan bulat positif, berarti P-nya berapa? P kuadrat sama dengan 121. Berarti P-nya sama dengan, betul, P-nya sama dengan 11. Berarti kalau dari yang kedua, P min 3 lebih dari Q. P-nya kita substitusikan kan ya? 11 dikurangi 3 lebih besar dari Q. Atau boleh nggak kalau ini saya tukar Q-nya lebih kecil dari 8? Boleh ya? Boleh. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian lanjut. Di mana P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka P kali Q dikurangi 1 adalah, nah sekarang kalau P dikali Q kurangi 1, jadi kalau kita kalikan, kan Q-nya itu kurang dari 8. Tapi kalau 7,9 boleh kan? Boleh kan berarti ya? Boleh ya? Artinya berarti ketika 11 dikali 8 dikurangi 1, berarti hasilnya 87 ya. Saya nggak kelihatan. Ini ya. 88 kurangi 1 kan 87. Jadi kalau gitu, PI min 1 ini kalau bisa kurang dari 87. Ya, nah sekarang lebihnya dari berapa, kita cari angka yang paling kecil. Kalau bilangan bulat itu mulai dari berapa? Mulai dari 0 ya. 0. Berarti kalau yang bilangan bulat positif, kalau 0 kan netral. Berarti yang paling kecil, kalau P kurang dari 8, Q kurang dari 8, berarti Q-nya kita ambil sama dengan 0. Kalau 0 kan nanti hasilnya 11 kali 0, 0. Nah, kalau paling kecil misalkan 1 ya, boleh ya. Nah, sekarang kalau Q-nya 1, P-nya sama dengan 11, berarti jadinya kan kalau P min 1 berarti kan 11 dikali 1 dikurangi 1. Sama aja dengan berapa? 11 kali 1? Oh iya, kurangi 1, 10 ya. Nah, berarti ini kan boleh sama dengan toh. Karena 1, kalau Q-nya sama dengan 1 kan memenuhi. Jadi kalau gitu kurang lebih P min 1 lebih dari sama dengan 10 kurang dari 80. Jadi ini gitu ya. Ada ya? Berarti ya? Ya apa? Jawabannya C ya. PQ min 1 lebih dari sama dengan 10 kurang dari 80. Jadi jawabannya yang C. Itu paham ya? Nah, terakhir nomor 15. Jam berapa sih? Masih belum kok, masih ada waktu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ya, lanjut. Nah, lanjut yang nomor 15. Ini kalian ketemu enggak? Nomor 15 ini. Nomor 15, tentukan bilangan yang tepat untuk menggantikan P dan Q pada gambar berikut. Jadi di sini ada kotak pertama 2 dan 4, 6 dan 8, PQ, kemudian 19 dan 15, kemudian yang ini 20, 22. Kalian melihat polanya lurus atau zigzag? Kalau misalkan lurus, gini kan ya, 2, 6, 19, 20. Ini kan nggak ketemu polanya. Kemudian yang di bawah 48, 15, 22. Kan gitu. Juga nggak ketemu juga kan polanya. Ya. Nah sekarang kalau misalkan kita dari sini ke 19 ke 22. Atau 2 ke 8 berapa? 2 ke 8? Dari 2 ke 8 berarti 6 ya.
Tapi karena di sini nggak tahu, coba yang ini sekarang 19 ke 22. Ini kan kalau 2 ke 8 itu kan 6. Nah, sekarang kalau di sini 6. Kalau sama, 6 tambah 6. 12. Ada ya. 6 tambah 6, 12. Nah, sekarang kalau dari sini ke sini, 15 ke 20. Ini kan 15 ke 20 kan 5 ya. Kalau 4 ke 6, 2. 15 ke 20 ini 5. Kok tadi ketemu 13 sama 13. 13 tambah 4. 12 tambah 3. Nah, tapi kalau kita lihat misalkan di 8, 6. 6 tambah 6, 12. 12. Kalau 12, berarti di sininya 12 tambah 4 berapa? Harusnya gini. Ini ya. Di sini kan 2, 4, 6, 8. Ini P, ini Q. Ini 10 ya? 10, 15 ya itu? Iya. Ini 19. Maaf, 19, 15. Kemudian yang ini 20, 22. Nah, ini kan polanya kan sama. Dari ke bawah ini kan selisihnya 2. Ya. Dari sini ke sini juga selisihnya 2. Kan gitu ya. Nah, karena ini selisihnya 4, ada kemungkinan P sama Q-nya itu selisihnya juga 4. Ya. Selisihnya 4 juga. Cuma caranya itu gimana untuk mencari P sama Q-nya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan kita lihat yang dari 2 ke 8. Ya, kalau 2 ke 8 itu berapa? Ini kan 6. Plus ya. Ini harusnya pakai bolpen. Nih. Ini kan 6. 6 ya. Berarti kalau misalkan di sini juga 6, I-nya berapa? I-nya berarti sama dengan 12. Kan gitu. Ya. Masih bingung. Ini. 2, 4, 6, 8, P, I, 19, 15, 20, sama 22. Kan gini. Di sini kan 2 ke 8 kan 6. Ya. Kalau misalkan ini juga 6, berarti Q-nya sama dengan berapa? 12 kan? Nah, memang 12 ada di sini jawabannya. Ya. Tapi yang di atas. Nah, karena tadi selisihnya untuk yang ini tadi kan selisihnya dari sini ke sini kan 2. Ya. Dari sini ke sini berapa? 2 juga kan? Nah, dari sini ke sini 2 juga. Ya, tapi ternyata dari sini ke sini beda, yaitu 4. Nah, ada kemungkinan di sini ini juga 4. Lihat sama. Jadi ini polanya 22, 44, di sini 22, terus 44 lagi kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang karena ini selisihnya 4, kalau di sini 12, yang di atas kan lebih besar daripada yang di bawah. Ya, kalau dilihat dari polanya yang ini. Ya. Berarti kalau ini di sini Q-nya 12, berarti yang di atas berapa? Kalau ditambah 4. 16. Jadi P-nya itu harusnya 16. Tapi ada nggak di sini? Nggak ada. Karena nggak ada, kita cari yang lain. Cari yang lain gimana? Dari sini sekarang. 19 ke 22 berapa?
3 ya. 19 ke 22 3 ya. Berarti kalau gitu berarti kalau gini ini yang awalnya 19. Oh ini loh. Nah ini, kalau di sini 15 berarti P-nya berapa? Berapa? 12 ya. P-nya berarti kalau gitu diganti dengan 12. P-nya sama dengan 12. Kalau P-nya 12, I-nya berapa kalau nambah 4? I-nya sama dengan 16. Ya, berarti kalau 12 sama 16 ada nggak? Ini salah, bukan 12 ya. Salah, bentar. I-nya 13 sama 17. Kalau P-nya 16, ya nggak mungkin P-nya 16. Ini 3. 15 kurang 3. Oh iya, 12 ya. 12 tambah 2, 14. Terus, entar. Kalau P-nya 15. Ini berapa tuh nggak ketemu ternyata. Berarti saya salah ngitung. Kemarin itu saya hitung ternyata hasilnya 13 sama 17, tapi caranya sama kayak gini. Saya yang salah ngitung berarti. Lewatin dulu ya. Coba kita ke belakang lagi. Sudah capek tak? Lumayan. Sangat semangat. Nah ini, kalau yang nomor 55, gini deh, sekarang gantian. Saya sebutkan yang nomor 55 itu jawabannya 55. 55 nggak apa-apa ini. Satu soal aja udah nggak apa-apa. 55. Ini kan ada A, B, C. Ini merupakan bilangan yang bukan 0. Satu lagi ya. Nggak apa ya. Satu lagi aja. Jadi A, B, C-nya ini tidak sama dengan 0 dan diketahui A plus B-nya itu sama dengan C. Kalau A plus B sama dengan C, berarti kan boleh diubah-ubah. A-nya sama dengan berapa atau B-nya sama dengan berapa. Kan gitu ya. Ini A plus B sama dengan C. Berarti A-nya sama dengan C min B ya? Atau B-nya sama dengan C min A ya? Nah, sekarang kalau kita lihat dari yang pertama, A min B per C, kan di sini disuruh mencari pernyataan yang benar ketika dihasilkan itu hasilnya sama dengan 1. Maksud saya, kalau misalkan A min B per C, hasilnya harus sama dengan 1. Kira-kira benar atau enggak pernyataannya yang pertama? Enggak ya, enggak mungkin ya. Belum tahu, belum pasti juga. Kita cari yang pasti-pasti aja. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, A min C per B. Benar nggak? A min C tadi hasilnya apa? Oh, iya sih. Kalau A min C hasilnya apa? Kalau C min A kan B. Ya, kalau A min C berarti kan ini sama aja dengan min B. Kalau min B per B hasilnya kan sama dengan min 1. Padahal kita harus mencari sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Kemudian yang ketiga, B min A per C. B min A sama dengan C. Kalau misalkan ini B min A, C. B min A itu ya beda ya, bukan sama dengan C ya. Kalau C min B, A per A sama dengan 1 ya. Kalau yang ini, yang 4. C min B per A. C min B ini kan tadi A. Berarti A per A sama dengan 1.
Jadi yang benar itu hanya nomor 4 saja ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu. B. Oke, kalau ini dikalikan min 1, min B sama dengan A min C. Ini C sama dengan min B, min B per B ya. Ya gitu ya. Sudah paham? Berarti untuk pertemuan berikutnya kita langsung ke TPS 2 aja ya. Ada yang mau ditanyakan habis ini? Yang online atau yang offline? Soalnya memang kalau matematika itu nggak bisa cepat, harus habis. Kenapa? Foto ya, boleh. Kita saya juga berantakan tadi soalnya. Nah ini. Nah, ini kan sama kayak ini. Ini B. Ini B. Ini ya ini dulu. Ini tadi nomor berapa itu? Yang antar itu. Ini 53. 53 udah? Belum. Yang ini? Ini kan tadi anu ya. Oh iya yang ini. Lima berarti 55 itu yang tempatnya. Jadi nomor sekolah nggak dicek ya? Belum ya tadi. Yang ini tadi kita belum. Ini bolak-balik. Ini nomor berapa tadi ya? Itu yang di awal itu. 12 ya 12. 12.
Sudah ya, berarti nanti kita ketemu minggu depan. Nah, kalau bisa, kalian coba dulu ngerjakan ya di tempat masing-masing. Kerjakan yang TPS 2 yang bisa yang kalian mampu lah. Kalian kerjakan yang kalian mampu, nanti baru kita bahas bersama di sini. Jadi biar ketika saya menjelaskan, kalian sudah langsung paham. Gitu ya. Jadi tidak kosong. Maksudnya biar ada tahu lah, punya bahan lah. Gitu ya. Oke, silakan dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Akan berdoa. Tadi siapa yang mimpin? Berdoa akhir ya, akhir pembelajaran. Ada doanya nggak? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya, selalu sehat. Kalau misalkan keluar tetap jaga protokol ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.